Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari dalam proses renovasi, kita makin hidup rohani. Ester 7 ayat 7 sampai dengan 10. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, apa yang ditabur, itu yang dituai. Peribahasa ini adalah sebuah pepatah yang berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil akan memiliki konsekuensi yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Peribahasa ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat benar dan bijak dalam setiap tindakan. Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang sama. Dan inilah gambaran yang tepat untuk Haman, yang pada masa itu sangat membenci umat Allah. Kebencian Haman kepada Mordekai membuatnya merancang kematian, bukan hanya bagi Mordekai, tetapi juga bagi seluruh bangsa Yahudi. Namun rancangan buruk itu berbalik. Haman tidak pernah tahu bahwa ada Allah di balik umatnya. Ada Allah yang melindungi, yang menjaga dan mengendalikan kehidupan umatnya. Haman juga tidak tahu bahwa ada Ratu Ester yang ternyata juga berbangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongan, betapa terkejutnya Haman ketika ia ditunjuk sebagai orang yang hendak membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu, merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasihan raja. Haman mencoba untuk melunakkan hati sang ratu. Nahasnya, sang raja justru melihat sikap Haman sebagai perilaku yang kurang ajar. Tiang yang dia persiapkan untuk menggantung Mordekai pun akhirnya menjadi tempat akhir hidupnya. Tiang yang disiapkan setinggi kurang lebih 22 meter
untuk menggantung dan mempermalukan Mordekai sebagai umat Allah, supaya menjadi tontonan bagi banyak orang. Pada akhirnya justru dirinya sendiri yang digantung dan dipermalukan. Apa yang dia tabur, itulah juga yang dia tuai. Karena siapa, saudara? Tentunya karena Allah yang memelihara, melindungi, dan mengendalikan umatnya. Dan hal ini tidak pernah diketahui oleh Haman yang ternyata adalah orang Amalek. Saudara, kiranya melalui berita firman ini, kita harus berhati-hati di dalam menjalani hidup kita. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apabila kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Apabila kita menabur rancangan jahat, maka kita pun akan menuai kejahatan. Apabila kita menabur fitnah, maka kita akan menuai fitnah. Karena apa, saudara? Karena ada Allah yang tidak akan tinggal diam, terlebih apabila itu dialami oleh umatnya sendiri. Allah selalu memberikan rancangan yang baik. Demikian juga kita yang percaya kepadanya tidak akan merancangkan yang buruk kepada sesama, tidak akan menabur yang jahat, tidak akan menabur yang buruk. Karena hanya orang fasik yang akan menabur kejahatan seperti Haman. Saudara, daripada menabur angin dan menuai badai, bukankah lebih indah apabila kita sebagai umat yang telah dipilih, yang dikuduskan dan dikasihinya, kita menabur kasih sehingga kita menuai kasih pula. Kita menabur kebenaran sehingga kita menuai kebenaran. Kita menabur kedamaian sehingga keluarga, pekerjaan, dan semuanya pun kita tuai penuh damai. Kita menabur sukacita, maka kita pun juga akan menuai sukacita. Mari kita menjadi umat Allah yang sungguh-sungguh hidup makin sempurna di dalam mengikuti sifat-sifat Allah, sehingga yang kita tabur adalah yang baik, yang benar, dan yang berkenan di hati Allah. Maka kita pun akan menuai kebenaran itu. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya apa yang kami tabur, itu pula yang akan kami tuai. Apabila kami menabur kejahatan, maka kami pun akan menuai kejahatan. Apabila kami menabur fitnah, kami pun akan menuai fitnah. Apabila kami menabur berita hoax, maka kami pun juga akan menuai berita hoax itu. Karena itu tolonglah kami Bapa, sebagai umat yang telah dipilih, dikuduskan dan disayangi Allah. Biarlah kami menabur kebaikan, kami menabur kasih, kami menabur sifat-sifat Allah itu, belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kedamaian, dan sukacita, sehingga kami pun akan menuai apa yang kami tabur itu. Pimpin kami Tuhan, jikalau selama ini kami justru banyak menabur yang tidak baik, menabur yang buruk, biarlah kami berubah. Kami mau menabur yang benar, kami mau menabur yang menyenangkan hati-Mu, karena ada Allah yang tidak akan tinggal diam, yang memperhatikan apapun yang kami lakukan. Berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan dan penatua
yang pada malam hari nanti akan berkunjung ke beberapa rumah di saudara-saudara kami di GKT Genteng untuk penggalangan dana renovasi. Tuhan sertai perjalanan kami, bahkan percakapan kami, kiranya kami makin setia, makin semangat, dan makin mencintai Tuhan. Demikian juga berdoa untuk Fong Fong yang dalam perjalanan ke Jakarta dan di sana juga hendak menjumpai beberapa warga GKT yang dikenal untuk juga memberikan proposal pembangunan ini. Tuhan kiranya juga menyertai perjalanannya, berkati segala yang direncanakannya. Biarlah kiranya renovasi ini membuat kami makin rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.